Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Babak 63, 10, Tai, Gui, di udara. Seberkas cahaya tipis melayang dan bersembunyi di antara rambut kepala desa. Kepala desa bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, turun dari udara, dan kembali ke desa Chanlao. 100 mil ke hilir, Sungai Yong berbelok, berkelok-kelok mengelilingi sebuah gunung dan mengalir melalui sebuah ngarai. Pasang es terhalang di sini, menumpuk semakin banyak hingga akhirnya menghalangi saluran sungai. Wanita Wu, berhenti. Wanita lipan tulang berkaki 100 itu membawa Kinmu, melesat dan berlari di udara seperti naga yang berkelok-kelok. Ia bergerak sangat cepat, dan setelah mendengar ini, ia mendarat di puncak gunung di tepi kiri ngarai dan mencibir. "Bocah, mengapa aku harus mendengarkanmu?" Kinmu melompat dari punggungnya dan bertanya dengan bingung. "Aku menyelamatkanmu dari jebakan. Sebagai balasannya, tentu saja kau harus membantuku membersihkan bendungan es." Tubuh Wu Woman bergoyang dan berubah kembali menjadi Xian Qinger. Dengan rantai yang menjuntai dari tangan dan kakinya, dia melompat-lompat beberapa kali di sekitar Kinmu. Rantai besi itu berdentang keras. Kemudian dia menjulurkan kepalanya dari belakang Kinmu ke depannya dan terkikik. "Kau telah membantuku, jadi aku harus membalas budimu. Apakah kau lupa, terakhir kali, kau menyebabkanku begitu menderita, dan aku hampir mati dimangsa oleh keledai tua botak itu. Kau bahkan merampok harta karun yang telah kusembunyikan selama bertahun-tahun ini. Aku harus memakanmu dulu." Kinmu tersenyum. "Tapi kau tidak berani." Leher wanita Wu tiba-tiba memanjang beberapa zang, melilit Kinmu beberapa kali hingga mereka hampir berhadapan muka. Wanita Wu mencibir. "Aku tidak berani. Tidak ada keledai tua botak yang bisa membantumu sekarang. Kenapa aku tidak berani? Saya tinggal di desa Chanlao. Saya punya 9 tetua di rumah, dan setiap dari mereka bisa dengan mudah membunuhmu." Kinmu tersenyum. "Tidak peduli bagaimana kau mengubah penampilanmu, tidak peduli seberapa jauh kau melarikan diri, mereka dapat dengan mudah menemukanmu, dengan mudah membunuhmu, dan dengan mudah membuatmu menyesal telah dilahirkan ke dunia ini." Wu Woman menggigil beberapa kali. Lehernya memendek saat ia kembali menjadi gadis kecil menggemaskan yang terbuat dari es dan salju. Ia melompat-lompat, menggoyangkan cincin dan rantai emas di tangannya, dan berkata, "Aku takut pada para tetua kalian, tapi aku tidak harus membantu kalian. Keledai botak tua itu benar, kalian menyelamatkanku. Jadi aku harus berbuat jahat, memakan manusia, dan mendatangkan malapetaka pada makhluk hidup. Mengapa aku harus membantu kalian menyelamatkan orang? Aku akan pergi." Ia berbalik dan pergi. Rantai-rantainya bergemerincing. Kinmu tiba-tiba berkata, "Wanita Wu, ajaran Buddha mengatakan bahwa meletakkan pisau jagal akan langsung membawa pada pencerahan. Pepatah ini agak terlalu pengecut. Tidak ada perbedaan antara kebaikan dan kejahatan dan tidak layak dipercaya. Namun, jika kau membantuku meratakan danau penghalang dan menyelamatkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di hilir, itu akan menjadi karmamu, karma yang jauh lebih besar daripada Buddha perunggu itu." Wu Woman berhenti, menoleh ke belakang, dan mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Kinmu melanjutkan, "Ikuti aku untuk menyelamatkan orang, dan pahala serta karmamu akan lebih tinggi daripada Buddha perunggu yang menindasmu, 100 kali lebih tinggi. Lain kali kau bertemu Buddha perunggu itu, apakah dia masih berani menindasmu?" Wu Woman memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, lalu terkekeh. "Kurasa kau masuk akal. Kalau begitu, aku akan membantumu." "Hehe, si keledai tua botak itu munafik. Dia mempermasalahkan aku yang memakan terlalu banyak manusia dan dengan sok benar menindasku. Mengatakan dia ingin air sungai yang meluap ini membersihkan dosa-dosaku. Aku bilang padanya bahwa aku tidak membedakan antara baik dan jahat saat memakan manusia. Aku hanya lapar dan perlu makan. Sama seperti kalian manusia makan nasi, ayam, dan sayur, ketika lapar. Kalian harus makan."
Ia memandang saluran sungai yang tersumbat di bawah dan berkata, "Aku tidak punya perasaan terhadap orang-orang yang telah kumakan, jadi aku memperlakukan mereka sebagai makanan. Kau tidak punya perasaan terhadap sayuran dan nasi, jadi kau makan sayuran dan nasi." Pencuri botak itu menyebut penalaranku sesat dan menindasku. Dia melakukan pekerjaan yang bagus, jadi aku memakan orang-orang di kuilnya, memastikan dia tidak punya karma. Namun, jika karmaku melebihi karmanya, mari kita lihat bagaimana dia masih berani menindasku. Terlalu banyak es di saluran sungai ini. Jika senjata rohku masih di sini, aku bisa menembusnya. Tetapi senjata rohku disita oleh pencuri botak itu. Dentang, Qinmu mengaktifkan pedang Shaobao, mengendalikan pedang dengan Qi, dan menyerang ke arah gelombang es yang menghalangi ngarai di bawah. Sambil berteriak, "Wanita Wu, datanglah tolong aku." Pedang yang memutus rantai ini. Mata Wu Woman berbinar. Ia segera memperlihatkan wujud aslinya. Seluruh 100 kakinya bergerak serempak, dan melompat dari tebing. Qinmu melompat turun dan mendarat di punggungnya. Kelabang tulang berkaki 100 ini terbang di udara. Seluruh 100 kakinya bergerak. Tubuhnya meliuk-liuk membawa Qinmu langsung menuju gelombang es yang padat. Memotong, Qinmu meraung. Dan pedang Shaobao menghantam gelombang es. Pada saat yang sama, Wu Woman membuka mulutnya dan memuntahkan gelombang Qi asal iblis yang mengerikan, yang dengan panik mengalir ke pedang Shaobao. Pedang Shaobao tiba-tiba memanjang hingga mencapai 100 zang dan menghantam gelombang es. Lapisan es terus bertambah tinggi, dengan bongkahan es yang terapung terus terbawa oleh derasnya air sungai ke bendungan es, membuatnya semakin tinggi. Jika terus menumpuk seperti ini, hal itu pasti akan menjadi bencana bagi makhluk hidup di kedua tepi sungai Yong. Pedang Shaobao melesat menembus udara. Di tempat bilah pedang itu lewat, udara terbelah, membentuk dua dinding udara yang terlihat. Kemudian, pedang raksasa 100 zang ini menghantam bendungan es, membelahnya hingga ke dasar seolah-olah itu adalah tahu. Tidak bagus. Ekspresi Wu Woman berubah drastis. Dia hendak terbang ke atas, tetapi sudah terlambat. Bendungan es, yang dihantam oleh derasnya air sungai, runtuh seketika, dan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya terhimpit oleh derasnya air sungai dan menghantam mereka. Adegan ini jelas merupakan bencana dengan skala apokaliptik. Sebelum bendungan es yang runtuh menimpa mereka, badai telah memaksa mereka jatuh dari udara. Wanita Wu berusaha sekuat tenaga untuk terbang, ingin melarikan diri. Tetapi mereka telah tersusul oleh bendungan es yang runtuh dan air sungai. Desis, desis, desis. Banyak sekali pecahan es beterbangan. Qinmu tiba-tiba merasakan sakit di pipinya. Sebuah pecahan es telah menggoresnya, melukai kulitnya. Energi asalnya sangat kuat, dan daya pertahanannya sangat tangguh. Dia bisa dipukul oleh seekor kera ganas tanpa terluka. Namun, kecepatan es itu sangat cepat sehingga benar-benar bisa melukainya, yang menunjukkan betapa berbahayanya jika mereka tertimpa bendungan es. Wu Woman membawanya dengan tergesa-gesa, dengan balok-balok es berbagai ukuran dan gelombang besar berdesir melewati mereka. Kemudian, badai, bersama dengan pecahan es dan gelombang raksasa, menghantam mereka, membuat manusia dan monster itu terlempar. Dor, dor. Dua dentuman teredam terdengar dari tebing di seberang. Kerikil beterbangan. Dan Qinmu serta Wu Woman tertempel di tebing, tertanam di permukaan batu. Yang satu tertancap dalam bentuk karakter 10, dan yang lainnya dalam bentuk rangkaian karakter K. Kemudian, terdengar suara desingan pedang yang menusuk telinga. Ketika Qinmu mendengar suara itu, dia tahu ada sesuatu yang salah. Desingan itu jelas ditujukan kepadanya. Dia dengan cepat melebarkan kakinya. Dengan bunyi, ding, pedang Shaobao hampir menusuk pahanya. Suara mendesing. Qinmu menghela napas lega. Kini ia telah berubah bentuk menjadi karakter tebal, tai, dan pedang Shaobao berada setengah kaki dari tubuhnya. Di sampingnya, monster besar itu mulai terkekeh, dan Qinmu pun tak bisa menahan tawanya. Tawa manusia dan monster itu semakin keras, menggema di seluruh ngarai. Di bawah mereka, air sungai bergemuruh dan bergelombang. Sebuah krisis telah diselesaikan oleh kombinasi aneh ini. Tidak lama kemudian,
Kinmu dan Wu Woman, yang telah berubah menjadi Xian Qinger, duduk di tebing. Mereka bersandar, menopang diri dengan tangan di tanah, memandang ke langit biru dan awan putih. Hati mereka dipenuhi ketenangan. Siapakah Buddha perunggu itu? Tanya Kinmu. Dia berasal dari kuil suara guntur kecil. Dia bukan manusia dan telah mencapai Dao. Monster seperti aku. Wu Woman menggoyangkan cincin emas di kakinya dan berkata, konon, guru leluhur kuil guntur kecil awalnya memeluk Buddhisme dan menjadi murid kuil guntur besar. Kemudian, ia memberontak terhadap kuil guntur besar, mendirikan kuil guntur kecil, dan memproklamirkan diri sebagai Tathagata kecil. Kudengar ia dipaksa oleh Tathagata kuil guntur besar dan tidak punya tempat untuk bertahan. Jadi ia memasuki reruntuhan besar dan memindahkan kuil guntur kecil ke reruntuhan besar juga. Para kepala biara kuil guntur kecil berikutnya semuanya monster sepertiku. Tetapi mereka menyebut diri mereka Tathagata kecil. Orang yang menindasku di kuil kuno adalah Tathagata kecil kuil guntur kecil generasi ini. Kau memutus rantainya dan membebaskanku. Hehe. Kau akan mengalami masa sulit. Kuil suara guntur kecil, Tathagata kecil, Kinmu tercengang. Kuil suara petir kecil ini berada di reruntuhan besar. Itu wajar, biksu monster bukanlah hal yang langka. Para biksu dari kuil suara guntur kecil sangat picik dan selalu mencari pembalasan. Apalagi Tathagata kecil mereka. Wu Woman terkikik, mengingat temperamen pencuri tua botak itu. Dia pasti akan datang untuk menyelesaikan urusan denganmu. Tiba-tiba, terdengar teriakan marah. Dengan tegas berkata, sebagai manusia, kau malah bergaul dengan monster pemakan manusia. Sepertinya kita, guru dan murid, harus menaklukkan iblis dan membela Dao hari ini. Kinmu menoleh dan melihat beberapa Taois mendekat, baik pria maupun wanita, seorang lelaki tua dan beberapa pemuda dan pemudi. Taois tua itu tampak saleh dan mengagumkan. Sementara para pemuda dan pemudi menunjukkan ekspresi kegembiraan. Mereka jelas para ahli dari dunia luar yang telah memasuki reruntuhan besar untuk pelatihan. Para pendeta Taois, saya baru saja menyelesaikan krisis dengan monster ini, meratakan danau penghalang ini, dan menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya di hilir. Kinmu berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, monster ini telah menyelamatkan banyak orang, ini bukan. Diamlah. Orang-orang terlantar. Taois tua itu saleh dan tegas. Berteriak, bersekongkol dengan monster dan bertindak sebagai kaki tangan bahkan lebih pantas dihukum mati. Kami akan melenyapkan kalian berdua hari ini. Murid-murid, bentuk formasi. Taklukkan iblis dan singkirkan setan itu. Aku lapar. Gadis kecil di samping Kinmu menjilati bibir merahnya dan berkata kepadanya. Beberapa manusia bahkan tidak sebaik monster. Kinmu merasa putus asa. Dia melompat dari tebing, jatuh ke sungai Yong di bawah. Suaranya terdengar, wanita Wu. Aku telah membebaskanmu hari ini, kau bebas. Dia mendarat di sungai dan berjalan menyeberangi ombak. Di atas ngarai, jeritan memilukan terdengar. Wanita Wu menampakkan wujud aslinya dan memulai pembantaian. Tak lama kemudian, monster itu kenyang. Berlari liar, lalu melayang ke langit, berputar-putar di udara, dan menghilang ke dalam awan. Anak gembala sapi, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Awan iblis itu menyusul Kinmu, dan suara wanita Wu terdengar dari dalam awan sebelum menghilang. Bab 64. Satu tongkat mengangkat lanskap. Sungai di musim semi itu perlahan menghangat. Sejak terakhir kali Kinmu dan Wu Woman memecahkan bendungan es, 12 hari telah berlalu. Tepian sungai dinaungi oleh pohon willow hijau, dipenuhi dengan aroma bunga dan nyanyian burung. Lapisan es telah hilang. Di tengah sungai, Kinmu tiba-tiba berhenti berlari, tetapi tubuhnya tidak tenggelam ke dalam air. Sebaliknya, ia berdiri di permukaan. Riak-riak muncul dari telapak kakinya satu demi satu, menyebar keluar dalam pemandangan yang indah. Dia menggunakan ki vital kura-kura hitam untuk memanipulasi aliran air, memungkinkannya berdiri di permukaan seolah-olah di tanah datar tanpa perlu berlari. Dia telah menguasai teknik mengendalikan air dengan energi vital kura-kura hitam dan dapat menerapkannya dengan mudah. Suara pedang tajam yang menusuk udara menggema. Di tengah sungai, Kinmu mengarahkan jari-jarinya untuk mengendalikan pedang.
Pedang Sao Bao melakukan gerakan miring ke atas, sapuan horizontal, dan tebasan ke bawah. Tubuhnya bergerak bersama pedang, hanya melakukan gerakan-gerakan yang paling sederhana. Selama periode ini, ia mengikuti kepala desa untuk mempelajari teknik-teknik dasar menggunakan pedang. Selain menusuk, ia juga mempelajari teknik membelah, mengangkat, menggantung, mengaburkan, memberi titik, meruntuhkan, mencegat, memotong, dan mengoles. Namun, kepala desa tidak mengajarkan kepadanya bentuk-bentuk pedang yang sebenarnya, hanya menyuruhnya terus berlatih gerakan-gerakan paling sederhana ini hari demi hari. Di tepi sungai, kakek buta berdiri tak bergerak bersandar pada tongkatnya, seperti patung. Setelah berpisah dengan wanita Wu di ngarai dan kembali ke desa, Qin Mu memberitahu penduduk desa tentang pembebasannya. Setelah mendengar penyebutan kuil suara guntur kecil, Matua dan yang lainnya melarangnya meninggalkan desa, bahkan jika dia keluar, dia harus ditemani oleh seorang penduduk desa. Di sungai, suara angin semakin kencang. Setiap kali Qin Mu mengayunkan pedangnya, hal itu menimbulkan embusan angin dan gelombang. Gerakan pedang paling dasar yang diajarkan oleh kepala desa meledak dengan kekuatan yang mengejutkan di tangannya. Saat ia berlatih berulang kali, angin dan gelombang di sungai menjadi semakin besar dan ganas. Dengan satu tusukan pedang, permukaan sungai akan terbelah sejauh lebih dari selusin meter, mencapai kedalaman beberapa kaki. Ikan besar dan binatang buas di bawah air tidak berani mendekat. Dengan mengangkat pedangnya ke atas, Qin Mu mengirimkan air sungai melesat ke langit, mengubahnya menjadi hujan tetesan air yang tersebar. Dengan satu gerakan mengangkat, air sungai itu berubah menjadi naga air yang meluncur secara diagonal. Meskipun itu adalah bentuk paling sederhana dari mengendalikan pedang dengan ki, kekuatan di tangannya sangat dahsyat dan menakutkan. Dia telah mengasah gerakan-gerakan dasar ini selama lebih dari 2 tahun dan menghafalnya di luar kepala. Namun kepala desa tetap menolak untuk mengajarinya gerakan-gerakan lengkap. Tiba-tiba, telinga kakek buta berkedut, dan dia berteriak keras, "Mu kecil, berhenti." Sebuah kapal sedang datang. Qin Mu menarik pedangnya dan memasukkan pedang Sao Bao ke dalam sarungnya. Mendongak, ia melihat sebuah kapal menara hanyut dari hulu. Ia terkejut, kapal ini adalah kapal yang sama yang menarik Sungai Yong. Peta geografis. Kapal menara ini sedang kembali dari hulu, kemungkinan setelah selesai memetakan jalur perairan Sungai Yong. Dia menggerakkan kakinya, menjauh dari jalur yang akan dilewati kapal menara itu. Kapal menara itu melaju cepat ke hilir dan segera tiba di hadapannya. Sebuah suara pujian terdengar dari kapal itu, berdiri diam di sungai. Keterampilan yang sangat mengesankan, ki asal yang sangat dalam. Qin Mu mengikuti suara itu dan melihat Jenderal Qin Fei Yue berdiri di haluan kapal. Di sampingnya ada seorang pemuda berwajah agak kekanak-kanakan yang memegang kipas lipat, menatap ke arahnya. Istana naga es mendalam. Hati Qin Mu merinding. Dia melihat bongkahan es yang sangat besar. Di dalam es itu, sebuah mutiara naga tergantung tinggi, dan sebuah tangan menggenggam mutiara itu. Ia hanya bisa melihat sebagian saja. Benda-benda di bawah bongkahan es itu terhalang oleh lambung kapal. Namun demikian, ia tahu persis dari mana asal es tebal dan tangan itu. Jelas, sementara rombongan jenderal ini sedang melakukan survei di Sungai Yong berdasarkan peta geografis, mereka menemukan istana naga di dasar sungai, mencarinya, dan menemukan Gulinuan dan naga muda yang disegel oleh mutiara naga. Saat ini, naga muda seharusnya juga berada di dalam es yang pekat. Jenderal ini kemungkinan besar tidak membunuh jiwa ibu naga, melainkan mengumpulkannya, mencegah es yang pekat itu mencair. Tujuannya kemungkinan besar adalah naga muda di dalam es. Jika es yang sangat pekat itu mencair, naga muda akan mati. Dia mungkin bermaksud membawa es yang sangat pekat itu ke kerajaan kedamaian abadi untuk mencari ahli yang dapat mengobati naga muda. Itulah sebabnya dia tidak menyelamatkan Gulinuan. Dialah pemuda yang berdiri di puncak bukit bersama kera iblis. Pemuda berwajah polos itu berkata dengan terkejut, "Aku tidak menyangka ki asalnya begitu kuat, bahkan sedikit lebih kuat dari milikku." Tiba-tiba, suara Gulinuan terdengar dari dalam es, "Aku merasakan pedang Sao Baoku." Jenderal Qin Fei Yue,
Hentikan kapal. Pedang Sao Baoku ada di dekat sini. Dan bocah yang menipuku itu juga ada di dekat sini. Kapal menara itu berhenti. Tatapan Jenderal Qin tertuju pada Qinmu saat dia bertanya. Kau menipu pengawal junior putra mahkota untuk mendapatkan pedang Sao Bao-nya. Qinmu menjawab. Dia ingin memakan saya. Jadi saya menipunya untuk mengambil pedangnya. Karena kau telah membawanya keluar dari Istana Naga. Bisakah kau juga membawakan sarung pedangnya untukku? Ini baru satu set jika aku memiliki sarung pedangnya. Mata Qin Fei Yue berkedip, memberikannya padamu. Ini adalah pedang Istana Kekaisaran. Pedang ini tidak bisa diberikan padamu. Mohon kembalikan pedang Sao Bao ke Istana Kekaisaran. Qinmu menggelengkan kepalanya. Sambil berpikir, aku telah menipunya dengan kemampuanku sendiri. Mengapa aku harus mengembalikannya? Pemuda berwajah polos itu, yang merupakan tuan muda ketujuh, tertawa terbahak-bahak mendengar hal ini. Pemuda ini berbicara dengan sangat menarik. Qin Fei Yue mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, menipu seorang pejabat Istana Kekaisaran dan merebut hartanya. Apakah kau tahu betapa beratnya kejahatan itu? Tidak ada Istana Kekaisaran di reruntuhan besar. Qinmu berkata dengan bingung. Di tempat tanpa hukum atau langit. Siapa yang bisa menghukumku? Kamu tidak takut. Sepertinya kamu punya seseorang untuk diandalkan. Qin Fei Yue menatap ke arah tepi sungai. Pupil matanya menyempit. Ia berkata dengan suara berat. Junior Qin Fei Yue, murid guru Kekaisaran Yankang dan Jenderal Bela Diri setia peringkat keempat Kerajaan Perdamaian Abadi. Bagaimana seharusnya saya memanggil senior di tepi sungai? Kakek buta itu bersandar pada tongkat bambunya dan berkata sambil terkekeh. Hanya seorang pria buta. Bagaimana lagi aku bisa dipanggil? Hanya seorang kakek tua yang lumpuh. Ekspresi Qin Fei Yue berubah muram. Dia mengamati sekelilingnya dan melihat desa Chanlao. Lalu tersenyum. 3 tahun lalu, Mu Beifeng, Gubernur Prefektur 5 Miao Perbatasan Selatan di Kerajaan Perdamaian Abadi kita, memimpin banyak ahli sekte pedang Lijiang ke reruntuhan besar, konon untuk membalas dendam. Kemudian, seseorang menemukan mayatnya dan mayat para ahli sekte pedang Lijiang di dasar sungai. Saya sendiri memeriksa mayat Mu Beifeng dan yang lainnya. Mereka ditusuk hingga mati oleh tombak. Tetapi orang yang membunuh mereka tidak menggunakan tombak, melainkan tongkat bambu. Senior, Anda juga menggunakan tongkat bambu. Kakek buta bersandar pada tongkat bambunya dan berkata sambil tersenyum. Apalagi yang bisa digunakan orang buta selain tongkat bambu? Tongkat ini untuk mencari jalan. Agar aku tidak menendang batu keras karena aku buta dan tidak tahu jalan. Itu tidak akan baik. Mendengar makna tersembunyi dalam kata-katanya, Qin Fei Yue semakin yakin dengan dugaannya. Dia mencibir. Senior, Mu Beifeng pasti meninggal di dekat sini, kan? Apakah senior kebetulan melihat sesuatu saat itu? Kakek buta berkata dengan sedih. Aku buta. Apa yang bisa kulihat? Jenderal kecil itu bercanda. Aku pernah mendengar nama Mu Beifeng sebelumnya. Untuk berpikir dia menemui akhir yang tragis seperti itu. Hatiku hancur. Monyet-monyet di kedua tepi sungai berteriak tanpa henti. Membuat lengan baju sang pahlawan basah oleh air mata. Sungguh memilukan. Benar-benar menyedihkan. Dia mengangkat tongkat bambunya dan mengetuk permukaan sungai. Permukaan sungai besar ini sudah bergelombang hebat. Tetapi tiba-tiba seluruh sungai berguncang hebat beberapa kali. Gelombang setinggi lebih dari 100 kaki muncul di kedua tepi sungai Yong. Gelombang raksasa itu membelah udara. Bahkan membuat kapal menara bergoyang tak stabil. Banyak prajurit di atas kapal terombang-ambing. Tidak mampu menjaga keseimbangan. Di bawah permukaan, air tiba-tiba terbelah ke kedua sisi, memperlihatkan punggung besar seekor binatang raksasa. Warnanya hijau gelap dan hitam, seolah-olah sebuah pulau kecil tiba-tiba muncul di tengah sungai. Sungai Yong bergetar, dan bahkan binatang raksasa ini pun terlempar keluar dari air, terbang ke udara sebelum jatuh kembali dengan suara dentuman keras. Qinmu segera melihat bahwa binatang raksasa ini diikat dengan rantai. Ujung lainnya diikatkan ke kapal menara. Kecepatan luar biasa kapal ini kemungkinan besar berkat binatang raksasa ini. Anehnya, sementara permukaan sungai di tempat lain berguncang hebat, air di bawah kaki Qinmu tetap tenang.
tanpa riak sedikit pun. Tuan muda ketujuh buru-buru meraih pagar kapal untuk menghindari jatuh ke sungai dan tak kuasa berteriak. Senior tua, itu, mati sebelum misi selesai. Membuat lengan baju sang pahlawan basah oleh air mata. Anda salah ucap. Kinmu tak kuasa berkata. Tuan muda, maksudnya adalah jika Anda mati di sini, itu akan menjadi mati sebelum misi selesai. Tetapi karena Anda masih hidup dan hanya berteriak, itu tentu saja monyet berteriak tanpa henti. Jika Anda bersikeras untuk mengungkap kebenaran, maka Anda harus mati terlebih dahulu. Kakek buta sebenarnya sangat berpengetahuan. Kakek buta tampak puas dan terkekeh. Mu kecil benar-benar mengenalku. Kalau itu bajingan seperti si lumpuh atau si tuli, mereka pasti akan mengejekku karena bersikap sentimental lagi. Kelopak mata Qin Fei Yue berkedut. Kekuatan pria buta ini sungguh luar biasa. Melebihi dugaannya. Kakek buta tadi hanya mengetuk Sungai Yong. Untungnya, itu hanya ketukan. Jika itu adalah pengangkatan, seluruh permukaan sungai mungkin akan terangkat olehnya. Gulinuan di dalam es yang tebal itu pun terdiam. Dia telah dengan jelas menyimpulkan kekuatan kakek buta dari ketukan di sungai itu. Orang ini bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Jika dia bersikeras untuk mendapatkan pedangnya kembali, dia mungkin akan mati di sini. Tinggalkan pedang Sao Bao di sini dulu. Kita akan pergi. Nyalakan kapal. Atas perintah Qin Fei Yue, seorang prajurit segera mengeluarkan terompet dan meniupnya. Suaranya tumpul dan mengejutkan. Mendengar suara terompet, binatang raksasa di bawah air mulai menimbulkan gelombang. Air sungai tiba-tiba naik seperti gunung air, jauh lebih tinggi dari bagian sungai lainnya, mengangkat kapal menara sambil berdesir ke hilir. Jenderal Qin, bukankah Anda baru saja bertanya kepada pria buta yang tangannya membekas hingga Mu Beifeng meninggal? Mengapa Anda pergi sebelum mendapatkan jawaban? Beberapa pelayan istana mengelilingi Tuan Muda ketujuh. Ia menjulurkan kepalanya dari antara mereka dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Muda, saya sudah mengetahuinya. Jenderal Qin mencibir. Mu Beifeng tewas di tangan orang buta itu. Seorang dewa tombak agung kini telah menjadi orang buta, hidup mengasingkan diri di desa kecil ini. Lalu makhluk mengerikan macam apa yang tinggal bersamanya? Aku tidak bisa menghancurkan desa kecil ini sendirian. Aku hanya bisa pergi dan meminta bala bantuan. Baju zirah di tubuhnya berderak. Cahaya di matanya seperti pedang yang saling berbenturan. Di bawah langit yang luas, semuanya adalah tanah raja. Di dalam batas laut, semuanya adalah hamba raja. Reruntuhan besar ini juga merupakan wilayah istana kekaisaran, bukan tanah tanpa hukum. Mu Beifeng adalah seorang pejabat istana kekaisaran. Bagaimana mungkin dia mati di tangan rakyat jelata? Desa ini harus diratakan dan dihancurkan untuk menunjukkan martabat nasional kita, untuk menunjukkan martabat guru kekaisaran kita, dan untuk membiarkan otoritas yang mulia turun ke reruntuhan besar. Sungguh sebuah prestise yang luar biasa. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Bulu kuduk Jenderal Qin merinding. Dengan susah payah ia menoleh dan melihat seorang pria cacat muncul di belakangnya, bersandar di pagar kapal dengan senyum sederhana dan tulus. Kelopak mata Qin Fei Yue berkedut hebat. Sosok si lumpuh menghilang dan muncul kembali dengan punggung menempel padanya. Dia sama sekali tidak bisa melihat bagaimana si lumpuh itu menghilang atau bagaimana dia muncul di belakangnya. Keringat dingin mengalir di dahi Qin Fei Yue. Tangannya sudah berada di gagang pedang pinggangnya, tetapi dia tidak berani bergerak sedikit pun. Kau bicara besar sekali. Apakah preceptor kekaisaran tahu? Si lumpuh menunduk, memandang ke arah Sungai Yong. Ia melihat peta geografis di kapal, dan tersenyum. Dokter kekaisaran mengutusmu untuk menggambar Sungai Yong. Peta geografis. Berencana mengirim pasukan melawan reruntuhan besar kita. Cek-cek. Naga kecil ini sangat menyedihkan. Gulinuan. Kenapa wajahmu murung? Aku akan mengambil sarung pedangmu. Panji ini tidak buruk. Aku akan mengambilnya juga. Adik kecil ini. Giokmu bagus. Dan kipasnya juga bagus. Petui-petui. Ternyata perempuan. Sial sekali. Qin Fei Yue tiba-tiba memanfaatkan celah kecil dan berbalik untuk menghunus pedangnya secepat kilat. Tetapi si lumpuh di belakangnya sudah menghilang. Tawa si lumpuh terdengar dari jarak puluhan mil.
Kembali dan beritahu preceptor kekaisaran untuk menjaga kakiku baik-baik. Jangan sampai hilang. Aku akan datang mengambilnya sendiri. Bab 65. Bunga peoni yang harum. Oh tidak. Stempel pejabat tingkat 4-ku. Wajah Jenderal Qin Fei Yue berubah drastis. Dia cepat-cepat meraba pinggangnya. Tetapi stempel pejabat tingkat 4 itu hilang, menyebabkan keringat dingin mengalir di dahinya. Kehilangan stempel resmi adalah masalah serius. Tetapi sebagai murid dari guru kekaisaran, dia masih bisa menekan insiden ini. Yang lebih menakutkannya adalah dia tidak menyadari ketika si lumpuh mencuri stempel resmi itu. Jika si lumpuh tidak mencuri stempel itu, tetapi malah menusuknya dari belakang, dia tidak bisa menahan rasa merinding. Wajah tuan muda ketujuh memerah karena malu. Ia memeluk dadanya, dikelilingi oleh banyak pelayan istana, sehingga mustahil untuk mendekat. Baru saja, si lumpuh telah mencuri beberapa harta benda dari dia. Baru ketika dia mengambil korset yang mengikat dada, dia menyadari bahwa dia adalah seorang wanita. Si cacat, ketika mencuri, paling sering menghindari menyentuh wanita, yang menyebabkan kelemahan sesaat yang dimanfaatkan oleh Jenderal Qin Fei Yue, memaksa si cacat untuk melarikan diri. Si lumpuh ini adalah pencuri ilahi yang menyusup ke istana kekaisaran untuk mencuri cakram kekaisaran, pencuri-pencuri surga. Jenderal Qin Fei Yue menekan keterkejutannya di dalam hati. Melihat tuan muda ketujuh tidak terluka, dia akhirnya menghela napas lega dan berkata, "Tuan muda, Anda terkejut. Bawahan ini tidak becus." Gu Linuan, yang terbungkus es mendalam, bahkan lebih terkejut. Si lumpuh ini ternyata telah mencuri sarung pedang Sao Bao dari tepat di sampingnya. Bukan hanya sarung pedang Sao Bao, tetapi panji hitam di tangan satunya juga telah dicuri oleh si lumpuh. Saat ini ia terperangkap dalam es mendalam, yang sangat keras dan dingin, membekukan bahkan seorang ahli kuat seperti dirinya, sehingga mustahil untuk melarikan diri. Sebelumnya, Qin Mu telah menipunya agar menghabiskan ki asalnya untuk mendorong gagang pedang Sao Bao keluar dari es mendalam. Namun, si lumpuh ini sama sekali mengabaikan es yang mendalam, hanya menyentuhnya dengan tangan seperti hantu atau dewa, dan langsung mengambil panji hitam dan sarung pedangnya. Tuan Gu, orang lumpuh ini pernah menyusup ke halaman dalam istana kekaisaran. Di depan banyak ahli kuat pengawal kekaisaran, dia dengan tenang berjalan masuk ke perbendaharaan kekaisaran. Semua jebakan dan formasi pembunuh di perbendaharaan tidak berguna. Dia mencuri cakram kekaisaran, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jenderal Qin Fei Yue berkata, "Untungnya, guru besar kekaisaran Yan Kang turun tangan dan berhasil memutus salah satu kaki ilahinya. Tetapi bahkan guru besar kekaisaran pun tidak dapat menahannya. Dia melarikan diri dengan cakram kekaisaran dan menghilang tanpa jejak." Gu Linuan terkejut dan terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, dia kehilangan satu kaki. Namun dia masih bisa melakukan trik sulap yang begitu terampil. Apakah itu kaki ilahi atau tangan ilahi? Tiba-tiba, ratapan binatang buas raksasa terdengar dari bagian depan kapal menara. Jantung Jenderal Qin Fei Yue berdebar kencang, dan dia bergegas ke haluan. Pupil matanya menyempit saat melihat jaring laba-laba raksasa berdiri di depan kapal, menghalangi sungai Yong secara horizontal, sepenuhnya menutup lebih dari 10 mil permukaan sungai. Binatang raksasa yang menarik kapal itu menabrak jaring laba-laba, berjuang untuk membebaskan diri. Kemudian, air sungai terbelah, dan seekor laba-laba raksasa perlahan merayap keluar dari bawah air, menyeret binatang raksasa itu ke jaring, terus-menerus menyemburkan sutra, dan kemudian menusukkan taringnya ke tubuh binatang raksasa itu. Bahkan banyak prajurit di kapal, yang menggunakan ki untuk mengendalikan pedang mereka dan bahkan menggunakan kemampuan ilahi, tidak mampu mengusir laba-laba raksasa itu, dan mereka juga tidak mampu memotong jaring laba-laba tersebut. Tak lama kemudian, makhluk raksasa itu menyusut, hanya menyisakan kulitnya saja. Tubuh Jenderal Qin Fei Yue bergetar, dan tangan yang menggenggam pedang berharganya juga bergetar. Dia ingin membunuh laba-laba raksasa itu tetapi tidak berani bergerak. Ia melihat seorang tabib di tepi sungai, membawa keranjang obat. Ia mengenakan jubah hijau sederhana, tetapi wajahnya cacat dan sangat garang.
Sang apoteker melambaikan tangannya, dan laba-laba raksasa di tengah sungai mulai menggulung jaringnya, merambat di sepanjang untayan sutra menuju sang apoteker. Laba-laba itu semakin mengecil, akhirnya menjadi titik kecil yang masuk ke dalam keranjang obat sang apoteker. Setelah jaring laba-laba hilang, kapal menara itu kembali hanyut ke hilir. Jenderal Qin Fei Yue samar-samar mendengar sebuah suara. Katakan pada guru kekaisaran Yankang agar tidak memiliki pikiran jahat tentang reruntuhan besar. Atau kau akan memprovokasi kami, orang-orang tua yang lumpuh. Gu Linuan. Di dalam es yang mendalam, tergagap, itu Raja Racun. Jenderal Qin Fei Yue menekan getaran di hatinya, menenangkan diri, dan berteriak, semua prajurit dengarkan perintahku. Dayunglah, kembalilah ke kedamaian abadi. Setelah kapal itu menempuh jarak 2 atau 3 mil, seorang prajurit tiba-tiba tergagap. Jenderal Qin, ada seseorang di sungai. Jenderal Qin Fei Yue menggertakkan giginya, wajahnya pucat pasi, dan berkata dengan dingin, setan dan monster macam apa yang berani menghalangi kapal saya? Apakah mereka pikir saya terbuat dari lumpur? Hancurkan saja mereka. Saat ia berbicara, tiba-tiba ia melihat orang itu di sungai. Orang itu hanya memiliki bagian atas tubuh. Bagian bawah tubuhnya telah dipotong di pinggang oleh penyerang yang tidak dikenal. Orang aneh itu memegang 2 pedang besar yang aneh, berdiri di atas karang di tengah sungai. Tiba-tiba, cahaya pedang melesat menembus langit, mengguncang langit dan bumi. Jenderal Qin Fei Yue mendongak dan melihat awan di langit terbelah oleh ki pedang yang mengerikan itu. Lalu, cahaya pedang itu turun, menebas ke arah kapal menara. Suara mendesing. Perairan luas Sungai Yong terbelah kedua sisi. Sungai ini sebenarnya terbelah menjadi 2, terpisah menjadi 2 arus sungai oleh satu tebasan pedang ini. Perbendaharaan ilahi 7 bintang. Buka. Jenderal Qin Fei Yue meraung. Dan harta karun ilahi di dalam dirinya terbuka dengan dahsyat. Ki asal yang mengerikan meletus, berubah menjadi 2 naga raksasa yang melesat ke sisi kapal, menggeser kapal menara sejauh 100 zang. Cahaya pedang itu menyentuh lambung kapal dan membelah ke hulu, memecah sungai di sepanjang jalurnya. Sungai Yong terbelah sepanjang lebih dari 10 mil, dan baru menyatu kembali di belakang orang asing di tengah sungai. Hehe, melawan guru kekaisaran dari murid Yankang itu membosankan. Melawan guru kekaisaran itu menyenangkan. Orang aneh di atas terumbu karang di tengah sungai itu menarik kembali pedangnya, menopang tangannya di terumbu karang, dan tiba-tiba melompat tinggi ke langit, menghilang dari pandangan. Jenderal Qin Fei Yue menahan gemetar di kakinya dan berseru, "Tenangkan kapal, tenangkan." Suaranya sangat gemetar sehingga dia sendiri tidak bisa mendengar apa yang diucapkannya. Dia hanya bisa duduk untuk mengatur napasnya, tetapi pikirannya kacau. Gu Linuan semakin ketakutan. Tergagap-gagap, pedang surgawi. Pedang surgawi yang pernah menghunus pedangnya melintasi langit dan mati di tangan para dewa, ternyata masih hidup. Ekspresi wajah Jenderal Qin Fei Yue tak dapat diprediksi. Bagaimana mungkin desa kecil yang tak mencolok di reruntuhan besar ini mengumpulkan sekelompok monster kuno seperti itu? Tombak ilahi, pedang surgawi, pencuri ilahi, raja racun. Selain beberapa di antaranya, makhluk menakutkan apalagi yang tinggal di desa itu. Dia memandang Sungai Yong, peta geografis. Peta geografis yang telah ia gambar dengan susah payah sepanjang perjalanan masih ada di kapal. Para penjahat kejam itu belum menghancurkan Sungai Yong, peta geografis, yang membuatnya menghela napas lega. Tidak, dia tiba-tiba menyadari bahwa para penjahat kejam ini belum menghancurkan Sungai Yong, peta geografis, bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka merasa jijik untuk melakukannya. Para monster tua ini yakin bahwa meskipun ia membawa peta geografis ini, guru kekaisaran Yankang tidak akan pernah berani menyerang reruntuhan besar. "Mengapa mereka tidak membunuh kami?" tanya Tuan Muda ke-7, yang menyamar sebagai seorang pria. "Penghinaan." Jenderal Qin Fei Yue berkata dengan getir. "Mereka enggan membunuh kita. Mungkin karena kemampuan kita terlalu lemah." Hatinya terasa pahit. Sebagai murid guru kekaisaran, ia selalu menganggap dirinya sangat penting, dan namanya sangat terkenal di istana.
Ia tidak pernah menyangka akan bertemu begitu banyak ahli hebat dalam perjalanan ke reruntuhan besar, yang akan membuat kesombongannya lenyap tanpa jejak. Saat pertama kali bertemu Blind, ia masih memiliki sedikit kesombongan. Meskipun terkejut oleh Blind, harga dirinya tetap ada. Namun kemudian ia bertemu dengan Cripple yang sulit ditangkap, apotekari yang jahat dan kejam, dan Bacar yang brutal. Kesombongan dan harga dirinya hancur total. Hanya menyisakan teror. Tidak ada yang bisa menghentikan guru kekaisaran Yankang. Dan tidak ada yang bisa menakut-nakuti guru kekaisaran Yankang. Jenderal Qin Fei Yue teringat akan gurunya, guru besar Yankang, dan kegelisahan di hatinya segera sirna. Tatapannya menjadi tegas, dan dia berbisik. Para tetua dari reruntuhan besar yang mencoba menghentikan kereta perang dengan lengan belalang hanya akan hancur berkeping-keping. Kapal menara itu terus berlayar. Hanyut ke hilir. Jenderal Qin Fei Yue tiba-tiba berhenti sejenak, melihat ke depan. Dahulu ada oasis di sini dengan sebuah kuil kuno, tetapi sekarang oasis itu telah lenyap. Awalnya dia merasa bahwa kuil kuno itu memiliki beberapa aspek supranatural dan tidak masuk untuk menyelidiki, tetapi dia telah menandai tempat ini di Sungai Yong. Peta geografis. Dia tidak pernah menyangka bahwa saat kembali, baik kuil kuno maupun oasis itu akan lenyap. Buka mata. Jenderal Qin Fei Yue mengeluarkan teriakan pelan. Matanya berbinar saat melihat ke bawah air. Hatinya dipenuhi rasa takut. Oasis itu masih ada, tetapi telah rata dengan tanah akibat kekuatan yang sangat besar. Kuil kuno itu kini terendam di dasar air. Reruntuhan besar. Dia menenangkan diri dan memerintahkan para prajurit untuk melepaskan ki asal mereka dan bergegas meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Segera setelah kapal menara itu pergi, air sungai tiba-tiba terbelah, dan sebuah patung Buddha perunggu dengan rantai perlahan muncul dari dasar air. Meskipun patung Buddha perunggu itu sangat berat, ia tampak tidak memiliki bobot sama sekali. Kakinya berdiri di permukaan air. Monster-monster tua di desa Chanlao sebenarnya sangat kuat, mereka tidak mudah dihadapi. Patung Buddha perunggu itu menatap ke arah desa Chanlao, lalu menghentakkan kakinya dan mengerahkan tenaga, bergegas ke tepi sungai dan berlari kencang menjauh. Mencuri karmaku. Masalah ini tidak bisa diselesaikan semudah itu. Namun, guru kekaisaran Yankang mulai bergerak, ingin memasuki reruntuhan agung. Aku hanya akan duduk dan menyaksikan mereka bertarung. Setelah mereka bertarung sampai mati, kuil Leiyinku akan menuai keuntungannya. Di luar desa Chanlao, Qinmu bertemu dengan si lumpuh yang sedang mendekat. Dia melemparkan sesuatu ke arah Qinmu, yang kemudian menangkapnya. Itu adalah sarung pedang, yang sangat cocok dengan pedang Sao Bao. Qinmu terkejut, baru saja hendak bertanya kepada si lumpuh dari mana dia mendapatkan barang itu, ketika si lumpuh tiba-tiba menyelipkan barang lain ke dalam pelukannya. Qinmu menariknya keluar dan melihat itu adalah pakaian berwarna putih gading yang disulam dengan bunga peoni merah muda. Lebarnya sekitar 30 cm, panjangnya seperti pita, dan mengeluarkan aroma yang samar. Kakek lumpuh, apa ini? Qinmu bertanya-tanya, senyum di wajah si lumpuh mengeras. Dia berkata dengan muram, handuk keringat, simpan untuk menyeka keringatmu. Sial, sungguh sial, bagaimana aku bisa mendapatkan benda seperti ini? Sentuh sekali saja, dan kau akan sial selama 3 tahun. Bab 66. Persembahan kepada Dewa Sungai. Qinmu tidak mengerti mengapa menyentuh sapu tangan akan membawa nasib buruk dan kemalangan selama 3 tahun. Namun, sapu tangan ini terasa lembut saat disentuh, sangat halus, dan harum alami. Memang bagus untuk menyeka keringat, pasti terbuat dari jenis sutra khusus, sehingga nilainya cukup tinggi. Kain berkualitas tinggi seperti ini jarang terlihat di reruntuhan besar. Qinmu menyelipkan sapu tangan ke dalam pelukannya, dengan gembira bermain-main dengan pedang Sao Bao dan sarungnya. Bagian atas sarung pedang Sao Bao berwarna emas, dihiasi dengan giok dan mutiara. Bukaan sarung pedang diukir menyerupai mulut naga ikan yang menganga, dan di tempat mulut naga ikan itu terbuka, disitulah pedang berharga itu muncul. Namun, bagian bawah sarung pedang itu berwarna abu-abu perak, tanpa hiasan atau ukiran apapun. Sedangkan ujung sarung pedang itu diukir menyerupai ekor naga ikan, yang juga berwarna emas. Dentang,
Kinmu mengembalikan pedang itu ke sarungnya. Ketika ki asalnya mengalir ke dalam sarung pedang, pedang Sao Bao muncul kembali. Bersamaan dengan itu, seekor naga ikan raksasa muncul dari sarung pedang, melompat di atas kepalanya dan memuntahkan pedang itu. Kinmu mengangkat tangannya dan menarik pedang dari mulut ikan itu, merasakan kepuasan yang meluap. Sarung pedang ini benar-benar barang yang bagus, bahkan bisa memunculkan naga ikan. Dia mengembalikan pedang itu ke sarungnya, dan naga ikan menelan pedang Sao Bao, lalu menghilang ke dalam sarung pedang. Kinmu sangat gembira. Kemudian, ia sekali lagi menuangkan ki asal ke dalam sarung pedang. Naga ikan muncul kembali, memuntahkan pedang Sao Bao. Ia menghunus pedang itu dan kemudian memasukkan kembali pedang Sao Bao ke dalam mulut ikan, dan naga ikan sekali lagi menyatu dengan sarung pedang. Dia memainkannya berulang-ulang sampai kakek buta, yang berada di sampingnya, tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Mu kecil, berhenti bermain. Nenek Si membawa pulang beberapa ternak lagi dan ingin kau menggembalakan sapi-sapi itu. Sapi-sapi ini akan dibawa ke kota naga bertatakan besok untuk dijual." Kinmu mengangguk dan bergegas kembali ke desa, menggiring 6 ekor lembu untuk merumput. Ia bertanya-tanya, Nenek Si sudah menjual ternak desa beberapa waktu lalu. Jadi mengapa sekarang ada 6 ekor lembu lagi? Dari mana asal lembu-lembu ini? Saat meninggalkan desa, ia melihat kepala desa, tabib, si bisu, dan yang lainnya berkumpul bersama, mendiskusikan sesuatu. Si lumpuh duduk di dekatnya, membongkar sebuah bendera hitam. Ia melemparkan kain bendera itu kepada matua untuk tirai pintu bengkel pertukangannya, dan tiang bendera itu kepada Nenek Si untuk mengusir ayam. Keesokan harinya, Kinmu memasang gerobak sapi, dan Nenek Si tersenyum. "Mu kecil, kau ikut bersama kami ke kota kali ini juga." Kinmu terkejut sekaligus gembira. Ia segera menyampirkan pedang Sao Bao-nya di punggungnya, mengambil pedang pemotong babi, tongkat bambu, palu besi, dan barang-barang lainnya, lalu melompat ke atas gerobak sapi. Di belakangnya, kakek buta perlahan berjalan mendekat dan duduk di gerobak sapi, dengan Nenek Si di sisi lainnya. Gerobak itu dimuat dengan barang-barang besi buatan Mute, beberapa tumpukan bulu binatang eksotis hasil buruan Old Ma, si lumpuh, dan Kinmu, serta 2 ekor domba dengan kuku yang diikat, yang diletakkan di antara barang-barang tersebut. 3 ekor lembu jantan besar berwarna kuning diikatkan ke bagian depan gerobak, kuat dan kokoh, dengan 3 ekor lagi diikatkan ke bagian belakang. Bocah itu mencambuk, dan lembu-lembu kuning itu berkedip polos, berjalan menuju pintu keluar desa. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki kota, dan dia tidak bisa menahan rasa gembiranya. Saking gembiranya sampai-sampai tubuhnya terasa seperti akan melayang. Dia sama sekali tidak memperhatikan mata polos dari sapi dan kambing berwarna kuning itu. Kota naga bertatakan terletak sangat jauh dari desa tua cacat, 1000 li jauhnya, sehingga pergi ke kota itu merupakan peristiwa besar. Namun, reruntuhan besar itu sepi, dan jalur daratnya tidak mudah. Mereka harus melewati jalur air terlebih dahulu, lalu menempuh perjalanan lebih dari 10 li melalui darat untuk mencapai kota naga bertatakan. Kinmu mengendarai gerobak ke tepi Sungai Yong, di mana ia melihat si lumpuh telah membangun rakit bambu besar. Ia dengan hati-hati mengarahkan gerobak sapi ke atas rakit. Si lumpuh melepaskan tali-talinya, dan rakit itu hanyut menyusuri sungai, semakin cepat. Bahkan dengan kecepatan ini, dibutuhkan 4 atau 5 hari untuk mencapai kota naga bertatakan. Setelah hanyut lebih dari 40 li, kakek buta mengetuk air dengan tongkat bambunya, dan rakit itu langsung hanyut menuju pantai. Kinmu tidak mengerti maksudnya. Dia mendongak ke arah pantai dan melihat bahwa itu berada di arah kuil nenek. Banyak orang dari berbagai desa telah berkumpul di sana. Sebagian besar mengendarai gerobak sapi dan gerobak kuda, menunggu di tepi sungai. Sungai Yong sangat berbahaya, dengan arus yang deras dan banyak monster air serta ikan besar yang ganas. Oleh karena itu, penduduk desa dari berbagai pemukiman sering memilih untuk melakukan perjalanan ke kota naga bertatakan bersama-sama pada hari yang sama, karena kelompok yang lebih besar memudahkan untuk saling menjaga. Tepian sungai dipenuhi rakit bambu,
dan lebih banyak rakit berdatangan dari jauh. Tak lama kemudian, lebih dari 100 rakit bambu telah berkumpul di sini. Kakek buta mengeluarkan beberapa batang dupa, menyalakannya di tengah angin, dan menancapkannya di tepi sungai. Penduduk desa lainnya datang satu persatu, menancapkan batang dupa di tepi sungai. Tepi sungai dipenuhi asap harum, yang terbawa ke tengah sungai oleh angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba, seseorang meneriakkan lagu kerja yang jelas dan menggema. Lalu lebih banyak orang bergabung, bernyanyi dengan lantang di tepi sungai. Ini adalah lagu sungai, dinyanyikan untuk mempersembahkan kurban kepada dewa sungai. Bersamamu, aku mengembara di 9 sungai. Angin kencang bertiup, air bergelombang. Mengendarai kereta air berkanopi teratai, ditarik oleh 2 naga dan dikendalikan oleh Chimera. Mendaki Kunlun untuk memandang ke segala arah, hatiku melambung, luas dan tak terbatas. Saat senja mendekat, dengan menyesal aku lupa untuk kembali. Hanya di pantai jauh aku terbangun dengan kerinduan di hatiku. Titik titik titik, melodi kuno itu bergema di rongga hidung dan tenggorokan mereka. Banyak penduduk desa bernyanyi bersama. Suara mereka merdu dan agung. Sebuah pemandangan yang membangkitkan emosi yang tak terjelaskan dalam diri Kinmu. Tiba-tiba, air di depan terbelah, dan makhluk-makhluk raksasa muncul dari kedalaman. Yang muncul dari dalam air adalah makhluk air raksasa dengan punggung hijau dan 4 kaki berselaput besar, seperti sirip. Kepala mereka menyerupai kepala ikan, tetapi mereka memiliki hidung panjang seperti tombak. Kepala-kepala raksasa air itu menjulang, seperti bukit-bukit kecil. Hidung mereka mendekati dupa di tepi sungai, dan dengan tarikan napas yang kuat, dupa itu terbakar habis dengan cepat. Asapnya memasuki lubang hidung binatang-binatang itu. Makhluk-makhluk raksasa ini memejamkan mata, dan setelah beberapa saat, mereka membuka mulut untuk menghembuskan cincin asap besar. Tampaknya sangat menikmatinya. Para penduduk desa di tepi sungai memanfaatkan kesempatan untuk mendorong gerobak sapi mereka ke punggung hijau panjang binatang-binatang raksasa itu. Melihat ini, Kinmu juga dengan cepat mendorong gerobaknya ke punggung salah satu binatang itu. Nenek Si mengeluarkan sepotong besar daging yang sudah disiapkan dan melemparkannya ke dalam air. Binatang raksasa itu memakan daging tersebut, mengeluarkan suara "om" yang panjang. Lalu keempat kakinya yang berselaput mengayuh, membawa gerobak sapi dan 3 orang di atasnya ke hilir. Di belakang mereka, satu demi satu binatang raksasa berpunggung hijau mengeluarkan jeritan panjang. Suara-suara di sungai itu naik dan turun, diiringi oleh nyanyian merdu dan penuh semangat dari penduduk desa, saat binatang-binatang raksasa itu membawa mereka ke hulu. Ini adalah hewan-hewan eksotis unik dari Sungai Yong, yang disebut pembawa sungai. Nenek Si berkata, para pembawa sungai adalah dewa sungai di hati penduduk desa yang tinggal di sepanjang sungai. Mereka menyukai asap dupa, dan mereka juga suka makan daging sapi. Yang paling mereka sukai adalah mendengarkan lagu-lagu yang memuji mereka. Orang-orang yang tinggal di tepi sungai hanya perlu menyalakan beberapa batang dupa untuk menarik perhatian mereka. Tawarkan daging sapi kepada mereka, dan para pembawa sungai akan membawa kita ke hilir. Jika para pembawa sungai lapar di tengah jalan, kalian harus melemparkan lebih banyak daging sapi kepada mereka. Jika tidak, mereka tidak akan bekerja sama dan akan melemparkan kita ke dalam air. Kinmu mendecakkan lidahnya karena heran. Para raksasa pembawa sungai berenang sangat cepat, dan dengan arus, mereka membelah ombak. Dengan angin kencang menerpa wajah mereka. Mereka bahkan jauh lebih cepat daripada kuda yang berlari kencang di darat. Kinmu memperkirakan bahwa dengan kecepatan binatang pembawa sungai, mereka mungkin akan mencapai kota naga bertatahkan, yang berjarak 1000 li, sebelum gelap. Di Sungai Yong, lolongan raksasa pembawa sungai terdengar naik dan turun, dan bukit-bukit hijau di kedua tepiannya juga naik dan turun. Matahari bersinar dari depan, dan permukaan sungai berkilauan dengan gelombang keemasan, seperti ular emas yang menari liar. Kinmu menatap ke kejauhan dan tiba-tiba merasakan pikiran dan tubuhnya meluas luar biasa, seolah-olah sungai Jin, pegunungan hijau, langit biru, dan ngarai semuanya terkandung di dalam dadanya. Ini adalah negeri ajaib.
dengan orang-orang ajaib dan binatang buas sungai yang ajaib. Meskipun bagi orang-orang di luar reruntuhan besar, tempat ini penuh dengan gunung tandus, perairan berbahaya, wanita cerewet, dan rakyat jelata yang merepotkan. Bagi Qinmu, ini adalah kampung halamannya. Saat senja tiba dan matahari terbenam, Qinmu melihat sebuah rumah perahu kecil muncul di tepi sungai. Satu demi satu binatang pembawa sungai secara bertahap melambat dan berenang menuju rumah perahu tersebut. Nenek Si berdiri dan tersenyum. Kota naga bertatahkan hampir tiba. Mu kecil. Dorong gerobaknya ke bawah. Ayo kita masuk kota dengan cepat. Qinmu memarkir rakit bambu dan mengendarai gerobak ke tepi sungai. Menoleh ke belakang. Ia melihat hewan-hewan pembawa sungai lainnya juga berlabuh. Dan orang-orang dari desa-desa lain di reruntuhan besar juga mengendarai gerobak sapi dan gerobak kuda mereka, menuju ke satu arah. Gerobak sapi itu menempuh jarak 2 atau 3 li, mendaki sebuah bukit kecil. Di depan terbentang jalan menurun. Qinmu melompat dari gerobak sapi, bermaksud menstabilkan sapi-sapi kuning itu agar gerobak tidak terguling. Ketika tiba-tiba hatinya sedikit bergetar, dan dia menatap kosong ke depan. Di bawah bukit ini, terbentang jalan raya yang megah lurus ke depan. Di sana berdiri sebuah kota kuno dan megah. Di keempat sudut tembok kota terdapat pilar-pilar batu, setebal 30 zang dan setinggi 160 hingga 70 zang. Setiap pilar batu memiliki naga ilahi emas yang melilitnya, tampak diukir dan dihiasi dengan lapisan emas, sehingga bersinar cemerlang. Menara gerbang kota ini juga dibangun dalam bentuk kepala naga, dengan gerbang kota sebagai mulut naga dan atap menara gerbang yang menjulang menyerupai tanduk naga. Keduanya tampak garang dan mendominasi. Kota naga bertatahkan, salah satu dari sedikit tempat makmur di reruntuhan besar. Sumber daya sangat langka di reruntuhan besar, minyak, garam, kecap, dan cuka adalah barang-barang berharga yang perlu dibeli dari dunia luar. Namun, tidak semua orang dapat pergi ke dunia luar. Hanya di tempat-tempat makmur seperti kota naga bertatahkan, para pedagang dari luar datang, membawa barang-barang dari luar dan membeli barang-barang langka dari reruntuhan besar untuk dijual ke dunia luar. Pilar-pilar naga suci di sini jauh lebih besar daripada patung-patung batu di desa kami. Qinmu memuji dengan tulus. Jika kita bisa mencurinya dan meletakkannya di pintu masuk desa kita, pasti akan sangat megah. Nenek Si meliriknya sekilas. Jika kita bisa mencurinya, nenek pasti sudah mencurinya sejak lama. Kecuali kau bisa membujuk semua orang tua di desa untuk pindah, mustahil untuk mencurinya. Cepat, hari sudah mulai gelap. Ayo kita masuk kota dengan cepat. Roda-roda gerobak bergemuruh saat Qinmu mengendarai gerobak sapi memasuki kota, sambil mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu. Segala sesuatu di kota naga bertatahkan terasa baru baginya. Kota itu ramai dengan lalu lintas, penuh dengan orang. Dia belum pernah melihat begitu banyak orang sejak dia lahir. Dan ada banyak gadis, berpakaian mencolok, berdiri di atas gedung-gedung. Sangat antusias, membuka jendela mereka dan melambaikan tangan kepadanya, terus-menerus memanggilnya untuk naik dan bermain. Orang-orang kota sangat ramah, Qinmu sangat gembira, melambaikan tangan kepada para gadis dan berteriak keras. Setelah selesai menjual barang-barangku, aku akan datang menemui kalian para kakak untuk bermain. Kakek buta tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mu kecil, gadis-gadis di lantai atas itu, wanita nakal, mereka sebenarnya tidak mau bermain denganmu. Jika kau naik ke sana, kau akan dirampok habis-habisan. Mereka bahkan akan menghisap sumsum tulangmu. Qinmu terkejut. Jatuh. Kakek buta. Mereka semua berdiri tegak. Mereka tidak terlihat seperti jatuh. Apakah mereka semua seperti wanita Wu? Peri. Wanita Wu bilang dia ingin melakukan hal-hal memalukan denganku. Tapi aku tidak setuju.